Oke, kita mulai sekarang aja. Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dalam diskusi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Wahyuningsih yang akan memimpin diskusi pada sore hari ini. Sore ini kita akan membahas novel Si Bengkok, atau yang dalam bahasa Jepang Hunchback ya. Nah, naskah ini diterjemahkan oleh Mbak Dewi Anggraini. Beliau adalah dosen di program studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, sejauh ini buku yang sudah pernah terbit ada buku Kritik Sastra Indonesia berjudul Berayun di Antara Keberpihakan dan Autokritik, diterbitkan oleh Pustaka Anagram. Terus ada Si Bengkok, dan untuk karya terbarunya Mbak Redi menjadi salah satu kontributor di Zin Mancis, terbitan dari Banana. Dan ada juga buku kumpulan cerpen Parade yang tak pernah usai, terbitan Mojok. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih soal Kumi. Di sini ada yang udah pernah dengar soal Kumi belum? Atau mungkin udah pernah mengikuti acaranya malah? Boleh absen dong di komen. Mungkin kalau buat teman-teman yang baru bergabung, Umi ini adalah salah satu bagian dari radio buku yang khusus jadi wadah edukasi tentang dunia penerjemahan sastra global ke bahasa Indonesia. Dan juga sebagai ruang apresiasi bagi penerjemah sastra maupun yang non-fiksi. Nah, jadi salah satu acara rutinan dari Kumi adalah diskusi membahas, salah satunya membahas tentang terjemah. Nah, di sini kita menghadirkan Mbak Dewi Anggraini sebagai penerjemah dari Si Bengkok. Mungkin boleh di boleh menyapa teman-teman dulu Mbak, atau mungkin perkenalan diri, aktivitas sekarang apa? Oke, ya terima kasih. Maaf, aku boleh manggil namanya siapa? Mbak Dwi atau... Ya, saya panggilannya Dwi. Oke, ya, Mbak Dwi, terima kasih banyak atas perkenalannya dan terima kasih kepada Kumi ya, maksudnya sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di bintang tamu lah istilahnya untuk acara ini. Saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang bersedia datang gitu ya di sore hari ini kita belajar bareng meskipun di hari Minggu gitu. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Dwi ya, tapi perkenalkan saya izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya biasanya dipanggilnya Reni, jadi Dwi Anggreni itu nama panggung aja ya. Saya dipanggilnya Reni. Ya, saya dosen di program studi Jepang. Aktivitas sekarang ya ngajar, yang pasti saya ngajar bahasa Jepang, iya, mata kuliah yang berkaitan sama sastra, termasuk kuliah penerjemahan juga saya mengajar juga. Kemudian saya juga ngajar di S2 untuk di ilmu susastra di FIB UI juga. Selain itu ya kegiatan yang lain adalah riset ya biasanya. Itu aja sih kira-kira. Ya, jadi sore ini kita bakal dapat kuliah ini rasanya, langsung dari Bu dosen. Kalau kalau boleh tahu Mbak Reni ini dalam bidang penerjemahan ya khususnya, itu sudah terlibat atau mungkin perjalanannya selama ini tuh kayak gimana ya Mbak? Mungkin ada yang masih belum kenal gitu, bisa diceritakan. Ya, jadi sebenarnya kalau karir di penerjemahan itu saya sudah lakukan dari sejak saya belum lulus S1 ya. Jadi biasa ya tahun tingkat terakhir kan sambil nulis skripsi, sambil cari uang sendiri gitu kan ya. Jadi di situ sebenarnya saya mulai menerjemahkan. Nah, waktu itu saya sebenarnya ke eh, Alex Media, tapi bukan komik. Jadi memang waktu itu saya mikir karena saya ingin melatih kemampuan bahasa Jepang saya dengan bahasa yang lebih kompleks ya latihannya. Jadi saya sengaja milihnya memang novel, bukan yang komik gitu ya. Tapi itu tuh novelnya juga novel-novel ringan sih, kayak
apa ya, bukan light novel ya, tapi katakanlah kayak teen lit deh. Di zaman dulu tuh ada tuh kayak teen lit Jepang gitu. Nah itu saya nerjemahkan itu. Kemudian saya juga pernah di penerbit apa saya lupa, itu juga novel. Jadi sebenarnya udah udah dari tahun berapa ya, 2005 sebenarnya saya sudah dari 2005. eh saya juga pernah di komunitas bambu, jadi untuk buku-buku penelitian ya, kalau kalau di komunitas bambu itu buku-buku penelitian kayak gitu. Mungkin yang siapa tahu kawan-kawan ada yang tahu, jadi saya juga pernah menerjemahkan Kitchen-nya Banana Yoshimoto, tapi yang pertama ya, yang di tahun 2009, yang terbitan KPG. Kan biasanya ada setelah sekian waktu hak penerjemahan itu boleh dibeli lagi gitu ya. Jadi saya yang penerjemah yang pertama, bukan yang di tahun yang baru-baru ini gitu. Kalau yang tahun baru-baru ini kan siapa, Ibu Rebecca Ota apa siapa gitu ya yang menerjemahkan ya. Kira-kira gitu sih untuk penerjemahan. Udah cukup lama ya Mbak berarti, bahkan Iya, sebelum. benar-benar. Nah, dari latar belakang pengalaman di dunia penerjemahan itu, salah satu karya yang sudah terbit itu Si Bengkok yang kita bahas sore ini ya. Nah, dari yang saya tahu itu kan waktu novel Si Bengkok diterbitkan sama Anagram itu kan eh, apa ya, jedanya tuh nggak lama dari perilisan versi aslinya kan. Kalau nggak salah versi asli itu 2023, terus versi terjemahan 2024. Nah, berarti kan belum ada versi lain, belum ada versi terjemahan lain, dan benar-benar baru pertama kali langsung masuk ke Indonesia ya. Itu awal mula kok bisa ketemu sama novel itu dan uh, tertarik untuk nerjemahinnya itu gimana, Mbak? Oke, jadi ya, sebenarnya memang waktu itu Anagram menghubungi saya, tapi ngobrol kayak yuk kita terjemahkan karya sastra Jepang gitu. Dan memang biasanya kan di Indonesia pun patokan penerjemahan karya sastra Jepang memang biasanya yang menang penghargaan ya, itu biasa sekali kan ya. Nah, cuman ketika itu karya yang kami incar itu hak terjemahannya sudah dibeli. Nah, tapi waktu itu bulan Mei 2023 kalau nggak salah. Jadi yang kami incar pokoknya karya itu hak terjemahnya udah dibeli deh sama salah satu penerbit, dan gak mungkin kan kami pitching yang itu ya, artinya kan deal-nya udah selesai. Tapi waktu itu saya bilang ke Anagram, saya bilang ini pemenang Akutagawa yang terbaru baru diumumin nih gitu, dan cukup gede. Jadi saya juga biasanya nyari berita-berita kayak gitu kan kayak di YouTube dengan bahasa Jepang ya. Artinya saya kata kunci yang saya ketikkan di Google, di YouTube itu dalam bahasa Jepang gitu. Jadi sehingga sehingga saya menemukan berita-berita yang meliput tentang Ichikawa Sao ini cukup banyak gitu ya, dan memang yang selalu ditonjolkan tentu aja mengenai cerita tentang penyandang disabilitas gitu. Nah, waktu itu saya bilang ke Anagram, saya bilang bahwa berani gambling nggak kita beli hak terjemahan ini gitu. Saya bilang gambling karena saya pun belum baca bukunya. Jadi karena kalau penghargaan Akutagawa itu sistemnya mirip sama penghargaan Badan Bahasa di sini. Jadi karya-karya yang sudah terbit lebih dulu, kemudian itu yang dinilai gitu. Jadi karyanya pasti sudah ada sebelum menang itu gitu. Nah, waktu itu saya meyakinkan ke Anagram karena berarti saya yang pitching kan. Saya yang pitching ke penerbit, saya dengerin dulu YouTube-nya, review-reviewnya, segala macam gitu ya. Saya dengerin review-reviewnya, saya baca berita-beritanya, dan kemudian saya beritahu ke Anagram bahwa eh, ceritanya tuh kira cerita, isi ceritanya pun sebenarnya tentang penyandang disabilitas gitu. Dan saya bilang di Indonesia nih belum banyak nih yang sebenarnya karya yang membahas soal disabilitas gitu kan. Saya bilang, ayo kita beraniin untuk beli hak terjemahannya karena eh, cepet-cepetan. Biasanya yang saya pelajari selama ini gitu ya, untuk karya terjemahan bahasa Jepang misalnya, itu nunggu bahasa Inggrisnya keluar dulu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya keluar biasanya 1 tahun setelah penghargaan itu eh, di apa diumumkan begitu kan. Nah, saya bilang jangan tunggu sampai Inggrisnya keluar karena kalau tunggu Inggrisnya udah keluar pasti udah dibeli lagi, kalah cepat lagi saya bilangnya gitu. Ya sudah, jadi akhirnya kita gambling, itu pengumuman di bulan Mei 2023, di bulan Juli 2023 itu
Anagram berhasil pitching untuk hak terjemahan ke bahasa Indonesia dan berhasil dapet. Ya udah, makanya apa bahkan sebelum bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia udah terbit duluan gitu. Kira-kira begitu. Teman-teman mohon maaf ya ini di tempat saya lagi ada musiknya. Eh, iya, kalau dari yang saya cari tahu juga versi bahasa Inggrisnya malah baru terbit tahun ini ya, Mbak. Bulan Maret Betul. itu eh, malah versi bahasa Indonesia yang lebih cepat. Berarti itu emang kombinasi apa sih kerjasama antara Mbak Dewi sebagai penerjemah dan juga penerbit Anagram juga ya? Betul, karena Dua pihak sebenarnya ini. juga saya udah lama sekali nggak megang ya karena kesibukan saya juga ya maksudnya sebagai dosen, jadi saya sudah cukup lama kan nggak turun lapangan lagi gitu menerjemahkan. Jadi saya pikir boleh deh sekali-sekali turun lapangan lagi gitu. Kadang-kadang kan mikir ya kalau kita ngajar dosennya contoh kompetensi dosennya lah maksudnya gitu ya untuk meyakinkan mahasiswa juga gitu bahwa ini aku juga praktik kok beneran kayak gitu gitu. Berarti itu kalau dari dari kerjaan terjemahan sebelumnya itu rentangnya berapa lama Mbak pas lagi ngerjain si Bengkok? Hmm, maksudnya durasi pengerjaannya atau rentang ini ya Eh, berarti rentang terakhir saya menerjemahkan iya, masih terus akhirnya nerjemahkan lagi gitu, yang si Bengkok itu. kayak aduh kapan ya? Kayaknya terakhir itu saya mungkin tahun 2014 kali ya saya Uh, nerjemahin walaupun bukan bahasa Jepang ya. Kalau yang bahasa Jepang berarti lebih lama lagi tuh karena saya lebih hmm. lebih intens belakangan ini, bukan belakangan ini maksudnya sebelum si Bangkok lebih sering ke bahasa Inggris. Jadi kalau rentang dari penerjemahan saya terakhir kayak terakhir tuh 2014-an kira-kira apa 2013 gitu. Jadi hampir 10 tahun udah 10 tahun. Udah Wah, 10 tahun waktu itu saya bantu untuk proyek penerjemahan karya sastra Indonesia cerpen gitu ke bahasa Inggris untuk yang dibawa ke Frankfurt Book Fair karena kan kita sempat yang jadi tuan rumah ya untuk Frankfurt Book Fair tahun 2016. Itu proyek terakhir. Tapi kalau rentang dengan penerjemahan bahasa Jepang terakhir kayak 15 tahun ada deh. Lama cukup sekali. lama juga. Nah, berarti kalau rentang pengerjaan ini kan kalau dari versi asli ke versi Indonesia kan kita terima masuk ke pembaca itu kan berikan 1 tahunan. Nah, kalau dari pengerjaan penerjemahannya sendiri prosesnya berapa lama ya? Kalau proses nerjemahinnya sendiri memang 3 bulan sih. Itu standar sih biasanya ya standar standar dikasih 3 bulan gitu. Jadi proses itunya 3 bulan. Kemudian memang kita lama di editing gitu karena saya Hmm. yang saya yang minta ke Anagram juga agar kita hire editor berbahasa Jepang, editor yang ngerti bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita menggawangi 3 orang yang menggawangi karya ini gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang bahwa ini hanya kerja keras saya gitu kan. Ada Andri Setiawan ya yang pemretnya penerbit Mai itu kan kita ajak sebagai editor karena kan nggak mungkin kalau cuman dari satu mata itu saya yakin nggak akan bagus gitu hasilnya gitu. Sementara kalau Doni selaku yang editor bahasa Indonesianya kan tidak bisa bahasa Jepang ya, sehingga memang harus digawangi betul-betul gitu. Kira-kira jadi penerjemahannya sih 3 bulan, tapi setelah itu memang cukup lama di editing karena kita ngeditnya bener-bener bareng gitu bertiga. Nah, ini sebenarnya aku yang paling tertarik ketika nemu naskah si Bengkok ini, itu tuh di proses terjemahan, proses editingnya malah. Karena kan kalau bisa dibilang ketika baca ini kan bahasanya tuh ya gimana ya, pemilihan bahasanya kan harus sangat detail sekali ya Mbak kayaknya. Dan juga ada beberapa bahasa yang aku bahkan kayak ngerasa, oh ini kok boleh ya dipakai gitu. Nah, itu tuh proses diskusi ketika entah itu mungkin proses pemilihan katanya atau mungkin kayak gaya bertutur karakternya itu tuh kayak gimana ya Mbak? Apakah ada pertimbangan tertentu? Terlebih lagi kan profesi Mbak Dewi, Mbak Reni ini kan sebagai seorang akademisi ya. Apakah ada perbedaan gitu dengan mungkin penerjemah pada umumnya?
Kalau saya rasa enggak sih, maksudnya ini tidak berkaitan dengan posisi saya sebagai akademisi. Artinya ketika saya melakukan pekerjaan penerjemahan ini, saya lepas status sebagai akademisinya sebenarnya. Karena kalau enggak nanti enggak kena. Jadi nanti bawaannya malah menganalisis kan salah dong. Tidak tercapai tujuan. Nah, tapi mungkin gini, saya adalah tipe mungkin karakter penerjemah beda-beda ya. Dan bagaimanapun penerjemah kan juga harus deal-dealan dengan penerbitnya juga gitu. Nah, jadi kalau ideologinya sama yang dibawa oleh penerjemah dan penerbitnya, saya rasa jodoh. Nah, saya dan Anagram itu tipe yang pegang ideologi bahwa karya terjemahan itu sifatnya tidak sifatnya dia perlu menonjolkan suara pengarangnya, maksudnya gitu ya. Jadi jangan sampai lenyap itu suara pengarangnya, nada suara pengarangnya, karakter tokoh-tokohnya itu jangan sampai lenyap dalam proses penerjemahan gitu. Jadi kalau Mbak Dwi membayangkan proses editingnya yang lumayan ya memang begitu karena ideologinya kami itu karya ini tuh nggak boleh kehilangan suara pengarangnya. Nah, dalam proses penerjemahan sendiri memang kan saya drafting aja dulu ya. Kalau drafting dulu kan hanya kasar lah istilahnya bahwa kira-kira dia akan ngomongnya begini. Tapi abis itu saya membaca ulang lagi gitu kan, bagaimana si Ichi Kawasawa itu mengekspresikan gitu persoalan tentang disabilitas dan ketangkap kan nadanya kan bahwa dia itu ada sinisme yang luar biasa begitu ya dan bahasanya memang memang kasar gitu. Jadi saya ingin mempertahankan itu. Nah, mungkin kalau cerita sedikit soal halaman yang kontroversial di 4 halaman yang pertama itu pun juga karena saya eh, kalau nggak salah kan tokohnya itu sebenarnya kayak alter egonya si tokoh utama kan ya. Alter egonya si tokoh utama yang dimunculkan di dalam kayak platform penulisan novel cabul gitu ya istilahnya seperti itu dan di dalam platform itu kan suaranya laki-laki. Jadi itu yang saya katakan pada editor saya. Saya perempuan. Referensi saya mengenai hal-hal yang cabul katakanlah begitu. Itu pasti bahasanya tetap lebih lembut gitu loh maksudnya. Jadi saya bilang ini yang laki-laki harus turun tangan untuk membuatnya terdengar jauh lebih maskulin. Saya bilangnya begitu karena memang di tulisan aslinya pun nadanya memang maskulin di situ. Kalau di bagian yang terakhir kan kurang lebih sama tapi sudut pandangnya perempuan ya. Nah itu saya bilang ini saya yang turun tangan karena bahasanya harus lembut gitu. Jadi terus terang selama proses penerjemahan kita nggak kepikiran apapun selain kerja kok Mbak, beneran. Baru setelah dibicarakan orang kita baru mikir, oh iya juga ya, rupanya bisa ditanggapi seperti itu. Kira-kira begitu sih. Iya, emang sih kalau yang halaman awal itu saya cukup kaget ya, soalnya kok bisa sebelak-belakan itu penggunaan diksinya. Nah, di Google Form ini juga ada yang punya rasa penasaran yang serupa. Ini ada pertanyaan dari dari Kak Yuni. Ini mungkin sambil seling aku seimbangi sama yang G-Form ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa lewat chat atau juga nanti ada sesi tersendiri sama Mbak Reni. Jadi ada yang tanya, apa yang membuat Mbak Dewi memutuskan menerjemahkan karya ini dengan diksi yang sebenar-benarnya, meski buat orang lain dirasa vulgar. Buat saya ini hidup sekali, saya suka membicarakan seksualitas memang sebaiknya apa adanya. Tapi saya penasaran bagaimana isi kepala Mbak Dewi selama proses penerjemahan. Gitu. Oke ya, ya kira-kira begitu sih lebih karena apa yang membuat saya bertiga lah sebenarnya berarti ya karena melibatkan proses editing juga. Kenapa memilih diksi yang seperti itu? Karena ideologi pertama yang kami pegang gitu bahwa suara pengarangnya nggak boleh hilang. Tentu saya sadar ya, maksudnya penerjemah itu juga punya posisi istimewa sendiri karena dia katakanlah dia yang membawa budaya asing untuk diperkenalkan ke budaya sasaran istilahnya seperti itu. Cuman tapi kalau ya dan tentu katakanlah semacam spektrum ya. Apakah ada penerjemah yang tipenya sangat bersetia kepada pengarang, ada yang mungkin jadi terjemahannya agak lebih bebas. Itu sih udah pilihan ya sebenarnya ya itu ideologi masing-masing. Cuman kalau saya memang saya pikir eh, sayanya nggak boleh outshining pengarang gitu loh maksudnya. Itu prinsip yang saya pegang gitu karena
suara saya sebagai penerjemah itu nggak boleh outshining si pengarang, karena yang mau saya bawakan pengarangnya, yang mau saya perkenalkan pengarangnya gitu, untuk menambah hasanah bacaan kan sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang isi kepalanya saya waktu itu benar-benar nggak ada lain selain memang ini harus nadanya sama gitu. Jadi yang tapi untuk halaman yang kontroversial itu saya beruntung karena penerbitnya kan juga satu aliran pikiran, maksudnya gitu. Saya paham ada penerjemah yang mungkin berbenturan dengan ideologinya si penerbitnya. Karena ada juga penerbit yang mungkin merasa bahwa nggak boleh kalau kata-kata kayak gitu. Dan it's okay sih, sekali lagi it's okay ya. Itu pada akhirnya kan pilihan ya, kita punya segmentasi pasar masing-masing. Sebenarnya sih begitu ya, cuman ya karena kebetulan ideologinya sama antara saya dengan penerbit Anagram, jadi saya nggak ada masalah ya, isi kepala saya cuma pokoknya ya ya pokoknya saya ingat ada halaman yang kita bilang nggak kata kata ini nggak cocok, nggak bisa, nggak menggambarkan itu. Jadi kita tuh diskusi untuk ngomongin itu dan tanpa pikiran macam-macam lah ya, istilahnya hanya untuk menghasilkan karya yang bagus. Memang benar-benar baru setelah selesai dan dibicarakan itu baru kita berpikir ulang, oh ternyata ternyata reaksinya luar biasa, tapi itu berhasil ya, berhasil. Pemasarannya berhasil. Nah, ini masih terkait sama suara penulis tadi ya, Mbak Reni. Masih dari pertanyaan G-Form, kebetulan masih satu bahasan. Ada yang tanya dari Rido Wasisto. Tips bagaimana mendengar suara penulis dan membawanya ke bahasa tujuan. Sampai sekreatif apa penerjemah bisa membawa suaranya sendiri ketika menerjemahkan. Gimana ya, Mbak? Kadang kalau kebetulan saya juga kan menerjemahkan ya Mbak. Jadi kadang itu ketika menerjemahkan itu mungkin pas awal itu kan ya kita terjemahkan dulu draft kasarnya tadi ya. Nah tapi tetap aja gimana sih cara kita mengenali kalau oh ini tuh suara penulisnya gitu. Dan mana yang ternyata ini tuh suara penerjemah gitu, bukan sepenuhnya suara penulis. Oh, wah rumit juga ya. Eh, oh, ya mungkin karena saat melakukan saya melepaskan jubah akademisinya istilahnya, jadi saya malah jadi nggak kepikiran gitu untuk gimana caranya. Tapi mungkin gini kali, kayak kembali ke proses yang saya lakukan, saya membaca ulang terus meneruskan sebenarnya karya itu, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Jadi setelah saya baca, saya drafting terjemahan, habis itu saya baca lagi naskahnya gitu dengan lebih pelan-pelan gitu, istilahnya seperti itu. Nah mungkin nggak harus sebenarnya nggak hanya akademisi yang bisa melakukan. Saya yakin orang-orang yang senang banget baca ya, orang yang senang banget baca, benar-benar voracious readers gitu, itu pasti bisa deh lama-lama dia nangkep kayak karakter tokohnya begini misalnya karena penggunaan kosakatanya ini gitu. Jadi ada ada analisis juga sebenarnya ya ketika membaca gitu, walaupun tidak harus dituliskan dalam kritik sastra. Saya yakin sebenarnya orang-orang yang sangat suka membaca fiksi pun akan terbiasa sih dengan itu gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau berdebat soal buku, ya tapi kan tokohnya sebenarnya kan gini, dia kan nggak melakukan itu karena itu kan juga udah analisis ya. Nah, jadi saya memanfaatkan itu gitu, kesan-kesan apa atau dampak emotif yang saya rasakan ketika saya membaca ulang bukunya berkali-kali gitu loh. Baru itu saya bilang, oh enggak, itu berarti suara pengarangnya di situ. Nah, kalau dibilang bagaimana membedakan antara suara saya sendiri sebagai penerjemah dengan suara pengarang begitu ya. Eh, Satu hal yang pasti, kita sebagai penerjemah juga pasti sadar bahwa ada istilahnya untranslatability kan. Jadi pasti ada yang tidak mungkin terterjemahkan, itu pasti ada karena namanya perbedaan budaya dan itu kita memang tidak bisa memaksakan itu. Jadi palingan kita nyari yang terdekat lah misalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau saya ngasih contoh ke mahasiswa saya misalnya gini deh, kayak eh kamu ketemu teks nulis bahwa jarak dari rumah ini sampai ke pasar misalnya 10 kaki, 10 feet gitu. Dalam bahasa Inggris misalnya gitu ya, kamu menemukan kalimat seperti itu gitu, dibilang 10 feet gitu. Nah, kamu bisa aja nerjemahin menjadi 10 kaki. Tapi kan sebenarnya dari sisi orang Indonesia itu tidak biasa kan, karena orang Indonesia tidak menggunakan ukuran itu kaki gitu, bisa meter atau kilometer. Jadi itu terpaksa diubah. Nah, maksudnya contoh gampangnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya menemukan sesuatu yang sulit untuk dipertahankan
dipertahankan penerjemahannya gitu ya suatu kata. Paling enggak kita cari oh maknanya apa, baru kita coba cari yang kira-kira agak mirip lah dengan di bahasa Indonesia. Nah, itu paling kalau menurut saya memang gawang editornya mesti kuat sih. Saya benar-benar pengalaman kemarin itu menyadarkan saya bahwa emang kalau kerja terjemahan sebenarnya kerja keroyokan ya. Jadi memang bukan cuma penerjemahnya aja sih, tapi posisi editor itu sangat penting sebenarnya. Sehingga tercapai kesepakatan untuk eh, bisa apa ya itu yang kalau kita kita doang dari mata penerjemah doang kan mungkin kadang-kadang suara kita yang keluar atau apa, tapi ketika dibantu oleh mata yang lain itu kan ada gawangnya gitu. Itu sih lebih lebih ke situ ya kayaknya ya. Berarti bisa dibilang faktor terbesarnya itu untuk bisa tahu mana suara penulis yang sebenarnya itu salah satunya waktu ya Mbak, waktu dan mata orang lain, jangan mata sendiri. Betul, makanya mungkin perlu riset. Memang perlu riset sih sebenarnya ya. Tapi kalau maksudnya riset si penulisnya itu misalnya dia pernah bikin karya lain atau apa ya mungkin kita perlu cari tahu itu. Cuman menariknya Ichi Kawasawa kan waktu itu belum pernah nerbit. Ini kan novel perdana dia juga kan. Jadi saya Saya hanya nyebut. mengandalkan itu jam terbang bacanya maksudnya gitu. Nah, kalau terkait tema yang diangkat sama buku ini sendiri ya Mbak, ini kan ngambil sudut pandang dari penyandang disabilitas dan penulisnya pun seorang penyandang disabilitas ya. Kalau riset yang dijalani sama Mbak Reni gimana ya Mbak? Soal sudut pandang, terus uh, kayak apa ya? Kayak apa penggunaan istilah atau perumpamaan di novel ini kan juga banyak ya. Kayak misal apa penggunaan nama dari tempatnya itu sendiri, terus kayak apa perumpamaan lotus apa sih teratai ya? Iya. Itu di bukunya itu risetnya kayak gimana Mbak? Kalau yang itunya saya jujur malah nggak, bukan riset saya bukan di situ. Riset saya itu lebih kepada gini, saya itu buka ini kan novel yang bisa dibilang latarnya sempit ya karena tokohnya itu penyandang disabilitas yang memang kondisi yang dia alami itu membuat dia tidak bisa keluar sama sekali dari kamarnya sehingga kan dia hanya memiliki dunia maya ya sebenarnya ya untuk dia bergerak bebas gitu. Nah, itu kan tergambar dari bagaimana dia yaitu bersinggungan dengan platform penulisan novel lah apalah segala macam. Artinya novel itu sebenarnya penuh dengan istilah-istilah yang teknologi zaman sekarang, dunia sosmed dan sebagainya. Itu yang saya nggak kuasain. Jadi jadi justru tantangan saya tuh di situ gitu. Maksudnya apa? Karena saya itu juga sosmed, saya cuma punya satu sosmed, saya cuma punya Instagram dan apa saya tidak bahkan dari zaman Facebook itu baru ada sampai sekarang udah nggak populer saya nggak pernah pasang. Saya pun nggak punya Twitter, bahkan udah sampai Twitter ganti nama saya nggak pernah punya gitu. Jadi saya itu benar-benar berjarak gitu dengan istilah yang sifatnya sangat berkaitan dengan teknologi dan dunia sosial media gitu. Jadi saya lebih risetnya ke situ karena istilah-istilah dalam bahasa Inggrisnya aja saya kalau istilah-istilah dari dunia itu aja dalam bahasa Inggris saya belum tentu langsung paham apalagi dalam bahasa Jepang ya. Karena bisa jadi kan beda banget gitu. Nah, itu saya lebih banyak risetnya tuh ke situ. Tapi kalau misalnya sifatnya kayak simbolis itu nggak terlalu. Mungkin mungkin karena latar belakang saya Japanese Studies ya. Jadi maksudnya kayak teratai atau apa. Sebenarnya permainan kata namanya si tokoh kayak Shaka segala macam itu juga kalau kita baca kanjinya ada kaitannya dengan Buddhism gitu. Jadi kalau itunya sih saya nggak terlalu kesulitan ya karena mungkin saya mempelajari Japanese Studies. Paling misalnya ada yang referensi ke kitab Alkitab ya kalau nggak salah ada referensi ke Alkitab. Nah itu kan saya nggak terlalu paham. Tapi kebetulan Andri Setiawan kan memang Nasrani ya. Jadi dia yang ngasih tahu gitu. Kalau nggak salah ini kayaknya yang maksudnya gini gini gini. Oh itu yang baru. Makanya bagusnya punya banyak mata tuh sebenarnya itu ya. Jadi gawangnya banyak karyanya tuh juga bisa agak lebih apa lebih baik gitu hasil keluarnya gitu. Seperti itu sih. Oke.
Tapi kalau kayak istilah medisnya di sini, istilah medis atau kayak tentang penyakitnya ini kan kayaknya juga gimana ya? Kalau misal eh, untuk pembaca awam kan berarti mungkin dari novelnya sendiri itu juga ngasih penjelasan yang gampang untuk gampang untuk dicerna ya. Kalau soal kayak penyakitnya itu apa ada riset juga, Mbak? Betul, sebenarnya novelnya sendiri sudah mendeskripsikan dengan baik ya. Jadi maksudnya memang untuk nama nama kondisi medis yang diderita oleh tokoh Shaka itu kan juga sebenarnya asing. Nah itu memang kalau tapi kan saya hanya mengecek aja sebenarnya kalau huruf kanjinya begini, terus di dalam bahasa Jepang itu dalam bahasa Inggris misalnya penyakit diterjemahkan sebagai apa misalnya gitu. Jadi sebenarnya saya hanya cukup menggoogling itu saja sih eh karena di novelnya sendiri kan sebenarnya juga si tokoh utamanya itu mendeskripsikan secara konkret ya apa yang dia derita gitu kan dan konkret sekali gitu. Jadi maksudnya kita kebayang bahwa oh yang dia alami itu sampai tulangnya yang gimana-gimana. Jadi kalau misalnya riset mendalam mengenai kondisi medisnya sih enggak. Memang cuman hanya ya udah saya taruh aja di Google ini istilahnya apa ya dalam dunia kedokteran misalnya gitu kan. Kemudian oh ada saya baca paling gitu bener nggak nih kondisinya yang seperti ini gitu. Hanya itu sih sebenarnya. Bahkan malah bisa dibilang kayak semua sensasi atau gerakan dia atau semua yang dialami itu dideskripsikan sangat detail ya, Mbak. Bahkan untuk orang yang nggak mengalami kesulitan dia tuh kayak bisa ngerasain sendiri gitu. Nah, terus kalau selain yang tadi yang disebut jarak antara Mbak Reni dengan hal-hal yang berbau digital, kesulitan apa lagi atau mungkin malah pengalaman yang berkesan buat Mbak Reni ketika menerjemahkan novel ini? Ya se- mungkin lebih ke dampaknya juga ya. Dampaknya saya nerjemahin buku itu ya itu ada kesadaran bahwa sebenarnya gini yang terutama yang selalu paling sering dikutip orang dan saya setuju bahwa itu yang perlu dikutip gitu tentang buku cetak ya sebenarnya ya. Ya apa kan si tokohnya itu mengatakan kan bahwa dia menyindir gitu apa para pecinta buku yang masih mempertahankan cara baca buku tradisional ya dengan yang dicetak begitu kan. Kemudian karena menurut dia ya semakin tebal dia juga akan semakin kesulitan gitu kan ya istilahnya ya untuk membaca buku-buku yang tebal itu dia juga kesulitan. Sementara untuk orang dengan penyandang disabilitas itu kan sebenarnya tidak semua punya punya akses terhadap buku cetak itu gitu ya. Misalnya kayak kawan-kawan misalnya yang tunanetra misalnya seperti itu mungkin bisa pegang bukunya tapi kan bahasanya harus beda gitu ya braille misalnya seperti itu gitu loh jadi ada orang-orang dengan kondisi tertentu yang untuk bisa menikmati bacaan aja ternyata mediumnya nggak bisa sama itu dampaknya ke saya juga gede sih jadi maksudnya ketika saya mikir oh iya ya gitu walaupun sebenarnya saya pribadi juga merasa bahwa dengan medium baca yang sekarang kayak ada e-book itu lebih ringan kan. Maksudnya berapa kalau kalau kita koleksi buku juga begitu banyak kalau misalnya ruangannya juga nggak bagus kan bukunya juga lapuk ya. Jadi maksudnya ada biaya ada kos kan yang harus kita keluarkan untuk merawat buku cetak gitu maksudnya itu dan di era climate change, sustainability kan kita juga mempertanyakan ulang sebenarnya mencetak buku-buku dengan cara tradisional dan sangat banyak itu sustain apa enggak nih gitu ya karena kertas kan juga diambil dari pohon gitu kan kemudian mungkin ruangan perpustakaan itu harus pakai AC dan sebagainya gitu jadi saya sendiri pun sebenarnya menikmati medium-medium baca yang lain seperti e-book atau saya juga senang sebenarnya audiobook juga saya senang cuman memang ya itu kan saya nggak akan kepikiran gimana-gimana ya sampai setelah saya nerjemahin buku itu dan di halaman bagian itu yang dampaknya ke saya juga cukup besar gitu dalam artian iya ya jangan-jangan selama ini pun kita yang kalau apa tokohnya bilang kayak para pecinta budaya gitu orang-orang yang melakukan kerja-kerja budaya ternyata tidak seempatik itulah maksudnya gitu ya untuk kawan-kawan yang memiliki kondisi yang berbeda gitu dampaknya itu sih lebih ke saya. Mungkin uh, kalau ketika ini kan berarti sudah dua
1 tahunan lah ya setelah bukunya terbit. Kalau dari pengamatan Mbak Reni, itu tanggapan atau diskusi pembaca yang terjadi setelah buku ini terbit itu di Indonesia dengan di Jepang itu apakah ada perbedaan atau mungkin malah persamaan ya, Mbak? Oke, saya sih pernah mencoba memperhatikan ya bagaimana tanggapan dari pembaca-pembaca di Jepang kayak lewat Goodreads-nya dan sebagainya gitu. Jadi eh, memang gini, buku ini sebenarnya tidak semua orang cocok ya. Either you like it or you don't sih kalau saya bilang ya. Karena mungkin ada orang-orang yang memang terganggu lah dengan penggunaan kosakata yang vulgar. Karena kan saya mempertahankan kan gaya suara pengarangnya. Berarti di dalam bahasa Jepang memang suaranya kan begitu gitu. eh, Tingkat kekasarannya sebegitu gitu. Jadi saya pun baca sebenarnya dalam review-review Goodreads berbahasa Jepang pun dibilang ada juga yang menyatakan nggak suka. Jadi maksudnya karena tidak cocok dengan itu dan I think it's okay ya sebenarnya pada akhirnya kan memang selera juga sih yang menentukan gitu kan jadi I think it's okay gitu jadi nggak ya kalau saya pribadi sih beranggapan bahwa ya pada akhirnya kan setiap buku akan menemukan pembacanya masing-masing aja sih menurut saya jadi penerimaannya mungkin kalau penerimaan artinya penerimaan yang real ya artinya ketika orang benar-benar jujur mengatakan apakah mereka menyukai buku ini biasanya saya melihat memang ada either you like it or you don't gitu. Seperti itu sih. Iya, karena bisa dibilang tuh buku ini memang sangat apa ya, sangat unik banget lah ya. Maksudnya spesifik temanya dan juga sasaran pembacanya juga. Karena ini bisa dibilang sastra murni gak sih, Mbak? eh Sebenarnya udah di Jepang sendiri sudah tidak ada sih penyebutan seperti itu ya. Jadi maksudnya istilah sastra murni ataupun yang populer gitu itu di Jepang pun juga sudah lebur. Kenapa saya bilang untuk karya yang satu ini juga kita nggak bisa bilang itu sebagai sastra murni karena kan dia menggunakan medium internet dan medium internet itu di Jepang sendiri dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya populer gitu. Jadi sudah mix sih sebenarnya. Ini adalah bentuk apa? Kalau saya bilang di era ketika kita tidak lagi membedakan mana sastra yang adiluhung dengan sastra pop gitu kan. Ini contoh si Bengkok ini adalah contoh karya yang melampaui dua gagasan itu gitu bahwa dia bisa terlihat apa ya? Dia bisa terkesan sangat ngepop, luwes, kasar dengan bahasa Jepang yang juga kasar ya. Artinya bahasa Jepang percakapannya juga kasar tapi at the same time dia mengusung isu yang sebenarnya sangat serius gitu. Jadi ini ya contohnya gitu, contoh karya yang sudah melampaui lah kategorisasi murni ataupun pop gitu. Iya. Ini mungkin bisa sekalian aku bacakan pertanyaan dari teman-teman yang masuk ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yuni. Mbak Reni sendiri setelah selesai membaca buku ini pertama kali sebelum menerjemahkannya, bagaimana kesannya? Shock. Ya, jadi pertama ya sebelum saya terjemahin jujur shock sih. Maksudnya yang dibawa kagetnya ya terlepas. Saya juga kan karena saya bilang kan saya gambling ya, artinya ketika mendapatkan hak terjemahan ini pun saya gambling, saya hanya mengandalkan hasil review juga dari YouTube dan sebagainya, apa obrol-obrol kayak gini lah di YouTube Jepang gitu ya tentang buku ini gitu. Ya pertama kali baca shock saya bilang ini nggak salah beli kan ya kok depannya gini gitu. Oke, ke tengah oke, tapi ya dengan penggunaan ya terutama karena tokoh Shakanya ini juga sangat menarik ya. Artinya kan dia menolak dirinya ditempatkan sebagai korban, tapi dia juga ada amarah dan frustrasi ya karena istilahnya dia kan orang kaya sekali kan, tapi there is something you cannot buy with all the money in the world gitu kan ternyata ya soal kesehatannya dan bahkan yang sangat ironis kan bagaimana tokoh ini mengalami kondisi medis itu justru di usianya yang sudah remaja gitu. Jadi bukan dari kecil gitu. Jadi ironi-ironi paradok-paradok kehidupan yang membuat dia marah itu kan juga frustrasinya dia lontarkan dengan bahasa yang memang sangat to the point gitu kan. Jadi itu shock sih saya maksudnya. Ya saya baca penulis-penulis perempuan Jepang yang sekarang juga ada yang memang lembut, ada yang apa, tapi yang ini tuh sangat vulgar ya. Vulgar tuh maksudnya kayak passionate sekali gitu. Kata-kata yang dipakai juga passionate sekali gitu kan. Jadi ya sebelum nerjemah terus terang saya shock sih, tapi yang kayak ya menarik sih. Menarik untuk diterjemahkan gitu.
Saya juga termasuk shock Mbak saat baca. Ya, terima kasih dok. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tanya langsung ke Mbak Reni, boleh angkat tangan, nanti bisa dipersilakan, atau mau lewat chat juga boleh. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang bahas soal proses penerjemahan nih Mbak. Tapi gini, pertanyaan dari Kak Rido Wasisto. Saya penasaran tahap proses memperoleh hak penerjemahan, penerbitan, pitching, dan funding buku untuk ini. Bolehkah dijelaskan pada tahap-tahap ini, Mbak Reni, apakah membuat sampel dulu, yang pitching apakah Mbak Reni atau penerbit, apakah lewat agen sastra? Oh, Oh, berarti ini oke. spesifik novel ini ya? Iya sih ya, berarti ya karena kondisinya emang beda-beda. Oke, kalau untuk novel ini tuh sebenarnya memang kami dapat pendanaan dari Japan Foundation ya, karena Japan Foundation setiap tahun itu ada tuh sebenarnya kayak hibah penerjemahan untuk karya-karya sastra Jepang dan waktu itu kita mencoba lah untuk menggunakan hibah itu. Nah, kebutuhannya kalau untuk hibah memang kebutuhannya adalah ada contoh terjemahannya, contoh hasil terjemahannya. Jadi memang ketika saya drafting, saya sempat, saya lupa berapa halaman ya diminta, kayaknya 10 deh. Diminta 10 halaman hasil terjemahan dari karya si Bangkok itu. Jadi dari hasil drafting ya saya perbaiki dulu, saya yang perbaiki sendiri ya, karena kalau terkait sama hibah itu kan juga prosesnya agak lebih pendek gitu loh, dari masa masa pendaftarannya segala macam gitu kan. Jadi draft draft yang 10 halaman itu ya pokoknya saya yang benar-benar perbaikin dulu, dilihat sama pihak anagram untuk diperbaiki bahasa Indonesianya gitu ya. Habis itu baru itu dikirim ke Japan Foundation. Tapi kalau misalnya untuk yang sifatnya pitching hak terjemahannya itu semua yang ngurus adalah pihak penerbit sih. Dan kalau nggak salah anagram itu bekerja sama dengan literary agent asal Indonesia gitu ya. Saya lupa namanya. Mas Yani sih, tapi beliau yang memang literary agent dan itu meminta bantuan dari literary agent tersebut gitu ya untuk bantu pitching gitu. Jadi ada kerja-kerja yang dilakukan oleh penerbit, ada yang juga yang dilakukan oleh saya. Mostly sebenarnya oleh penerbit ya. Jadi kayak mengisi form untuk hibah penerjemahan itu sebenarnya penerbitnya, bukan sayanya. Karena yang mendapatkan grantnya itu bukan penerjemahnya, melainkan penerbitnya. Saya hanya menyetor contoh terjemahan tersebut, yaitu 10 halaman gitu. Seperti itu. Sisanya ya saat pitching atau apa itu semua urusan penerbit dan literary agent. Jadi saya sebagai penerjemah tidak melakukan tugas lain selain hanya menerjemahkan gitu. Setor naskahnya itu apakah setelah terjemahannya selesai ataukah masih dalam proses terjemahan ya itu? Oh, kalau untuk yang grand, karena untuk grand ya, jadi itu memang belum diterjemahkan semua karena hanya sampel ya, gitu. Jadi kayaknya kan hasil review pihak Japan Foundation pusat itu mereview aja sih sebenarnya hasil terjemahannya kayak gimana gitu. Jadi itu terjemahannya belum selesai. Memang memang baru draft yang 10 halaman pertama. Ini dari teman-teman ada yang mau on cam untuk berinteraksi langsung dengan Mbak Reni mungkin atau menyampaikan pertanyaannya? Belum ada? Mungkin ada satu pertanyaan kayaknya dari Mas Umar Afik ya yang paling menantang selain tantangan kosakata maskulin. Kesenjangan budaya. Oh, enggak ya. Ya, udah terjawab ya itu yang soal teknologi, sosmed, dunia internet dan sebagainya. Ini mungkin saya kembali ke pertanyaan dari Gform kali ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ramadhani. Kata atau kalimat apa yang di dalam buku itu yang paling lama menerjemahkannya? Oh, that's a good question. Jadi, ah, ini ada bagian yang terakhir gitu ya. Mungkin nggak sebenarnya sih nggak penting kalau nggak ada kaitannya sama sekali sama storynya ya. Tapi saya dan Andri itu mandek sekali untuk nerjemahin karena kita tidak tahu konteks lokalnya. Jadi saya lupa persisnya apa, tapi maksudnya itu sudah di bagian terakhir ketika sebenarnya kayak ada tokoh perempuan yang jadi kayak kayak siklis ya, kayak mengulang yang halaman awal itu loh, yang ada tokoh perempuan yang punya klien akan tidur bersama dan sebagainya itu loh. Nah, kalau nggak salah kan lagi ngobrol nih, tokoh yang itu kan lagi ngobrol bahwa dia ngibul ya, dia bilang dia kuliah di Keio dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah, terus
kalau nggak salah ada disebutkan kayak kalau dalam bahasa Jepangnya itu empat lembar, empat lembar apa sensei gitu, gitu deh, yang kayak gitu. Nah, itu kita nggak dapet konteks lokalnya sama sekali. Jadi kita nggak ngerti sama sekali itu maksudnya apa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan empat lembar apa sensei? Saya sama Andri itu kayak apa maksudnya dikasih tugas? Tugas empat lembar kok nggak nyambung? Wah pokoknya udah deh. Akhirnya kita mikir ya udah deh mending nanya pengarangnya aja. Jadi akhirnya ya itu ya kawan-kawan ya penerjemah itu juga kalau mandek mendingan hubungin penulisnya. Jangan sampai kita salah nerjemahin gitu. Jadi Andri bilang, udah deh Mbak Reni kita tuh hubungin aja deh penerjemah apa penulisnya deh kita nggak ngerti ini beneran gitu. Ya udah akhirnya saya bikin email kan dalam bahasa Jepang menanyakan itu. Tapi yang mengirimkan adalah penerbit karena selama ini yang berkontak dengan literary agentnya si Ichi Kawasao kan adalah Anagram. Dilalah yang ngejawab bukan Ichikawa Sao-nya tapi literary agent-nya karena literary agent-nya bilang oh ini saya bisa langsung jawab nih karena di sini orang Jepang tuh semua tahu. Jadi itu tuh sebenarnya merujuk pada ada tokoh nasional Jepang Fukuzawa Yukichi gitu ya. Memang dia tokoh pendidikan, dia yang mendirikan Universitas Keio dan kayak legendary gitulah, legendary yang kayak hanya hanya beliau yang dipanggil sensei maksudnya gitu. Jadi katanya kalau di Keio itu dosen-dosen itu dipanggilnya sang gitu. Panggilan sang aja bukan dipanggil sensei. Jadi yang hanya punya gelar sensei itu beliau. Kan saya sama Andri juga, ya Allah, terus empat lembarnya ternyata merujuk ke mata uang Jepang. Saya lupa mata uang yang berapa ya, apa 10.000 yen apa berapa gitu. Jadi maksudnya intinya si toko cewek itu dibayarnya empat lembar 10.000-an yen maksudnya gitu loh. Jadi 40.000 itu yang paling lama. Karena nggak ada hubungannya sama isi ceritanya ya, tapi itu yang paling lama karena konteksnya tuh lokal sekali gitu dan kita kan nggak ada yang latar belakangnya apa tinggalnya di Tokyo atau pernah di Keio gitu kan istilahnya itu sih yang paling lama. Ya ini barusan saya buka dan nemu Ya kan? dan Ya, itu gitu. apa ya langsung nangkep sih maksudnya apa. Nah itu maksudnya aduh ampun Ternyata deh. itu ya untuk sebuah kalimat. Benar ya itu yang konteks lokal kalau kita nggak dapet susah ya mendingan kawan-kawan kalau nerjemahin nggak tahu mending nanya aja deh sama penulisnya daripada salah. Oke, ini dari teman-teman belum ada yang mau mungkin tanya langsung atau mungkin ada yang mau tanya lagi lewat kolom chat juga boleh. Jadi mungkin ini saya selingi info sekilas kepada teman-teman ya. Jadi untuk diskusi Kumi ini acara rutinan. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang berkaitan sama dunia penerjemahan, mungkin bisa dipantau terus akun Instagramnya Kumi ya untuk tahu diskusi selanjutnya apa. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan acara terus kayak gini setiap hari dengan nggak setiap hari sih sering dengan pembahasan berkaitan dunia penerjemahan atau mungkin ada teman-teman yang lagi tertarik jadi penerjemah aku rasa ini sangat recommended banget kalian bisa tanya-tanya langsung ke narasumber ini masih belum ada yang pengen tanya langsung. Oh ini ada tanggapan dari Kak Yuni. Buatku pilihan menerjemahkan Bengkok ke bahasa Indonesia adalah keputusan yang sangat baik oleh Anagram dan Mbak Dewi. Ngobrolin seksualitas apalagi perempuan atau difabel pula adalah hal yang sangat jarang dibicarakan. Iya, terima kasih juga buat Mbak Yuni. Penerimaan buku ini cukup baik ya. Aku juga jadi pengen tahu sih Mbak, kayak pemilihan judul sama apa cover ya.
Uh, kalau Mbak Ren sendiri itu keterlibatan sebagai penerjemah di situ tuh sebesar apa ya? Maksudnya kalau untuk judul sih kayaknya gini-gini aja. Kalau dari yang aku perhatikan itu cover di terjemahan itu kayak dominan warna ungu. Kayak misal yang terbitannya bahasa Inggris pun juga ngambil warna ungu gitu. Apa ada makna tersendiri ya, Mbak? Wah, terus terang saya sampai situ nggak tahu sih, karena memang untuk yang memilih desain sampul ya, desainer sampulnya memang dari pihak penerbit gitu ya. Jadi biasa sih kami hanya diperlihatkan misalnya kayak dari dua, mana yang kira-kira lebih oke dan mana yang di apa bisa eh, ditingkatkan lah misalnya gitu ya agar tampilannya lebih baik lagi gitu. Hanya sebatas itu sih. Jadi tidak membicarakan simbolisme apa kami ya, saya ataupun Andri gitu misalnya tidak ada pesanan khusus sih sebenarnya gitu, karena kami pikir untuk desain sampul kayaknya sebaiknya memang antara desainer dengan penerbitnya gitu. Lebih seperti itu karena kan posisinya saya juga dalam tanda kutip hanya dalam tanda kutip kan hanya sebagai penerjemah ya, jadi saya tidak merasa saya perlu untuk turut campur untuk di bagian penentuan desain. Akan beda kan kalau misalnya saya sendiri yang nulis bukunya. Kalau kalau saya sendiri yang nulis bukunya itu udah kayak anak sendiri deh tuh, pasti udah ada sampul apa segala macam, pasti saya akan lebih banyak in charge. Tapi kalau misalnya yang ini enggak sih. Jadi kalau soal saya pun nggak sadar ya, oh ternyata banyak ungunya juga ya. Tapi untuk simbolismenya saya nggak paham. Kalau untuk judul ya, untuk judul saya waktu itu kan mikir bagaimana kalau kita terjemahkan jadi si bengkok aja, jangan si bungkuk ya, karena hunchback itu kan memang biasanya diterjemahkan jadi si bungkuk gitu kan, tapi nanti ntar dikira Hunchback of Notre Dame lagi kan, ada juga terjemahan bahasa Indonesia kan. Jadi gimana kalau si bengkok gitu, jadi karena menurut saya kata si bengkok itu juga apa ya, tidak hanya mencerminkan kondisi medisnya si tokoh utama ya, tapi juga kosakata yang dia pilih untuk mendefinisikan dirinya gitu kan. Dia kan memang saya menggunakan kata melengkung ada apa ada, tapi suara frustrasinya dia yang juga harus keluar kan. Saya pikir kata si bengkok itu lebih mencerminkan suaranya si tokoh utama yang rasa frustrasinya dia atas kondisinya dia gitu. Itu sih kalau judul memang saya turut in charge. Tapi kalau dari segi judul, awalnya tuh saya pikir karena apa ya, pertimbangan itu karena penyakitnya yang bentuk tulangnya berbentuk S, kan berarti S lebih cocok kalau disebut bengkok ya dibanding bungkuk. Soalnya saya gitu mikirnya. Betul, betul, betul sekali gitu. Jadi saya pikir ya itu jauh lebih obvious, karena buku ini tidak menggunakan metafora-metafora yang indah-indah ya untuk menjelaskan suatu kondisi. Dia kan langsung aja gitu istilahnya gitu. Bahkan metafora buatan atau idiom-idiom yang dibikin oleh si penulisnya itu juga sifatnya tuh bukan yang kayak melembutkan gitu. Jadi ya itu ada benernya juga sih. Ada benernya juga. Pertanyaan lagi dari Kak Fata. Izin bertanya ke narasumber, apa misi atau tujuan yang terpikirkan atau dirancang oleh penerbit dan tentunya penerjemah kita menerbitkan si bengkok kepada pembaca Indonesia. Satu lagi, sejauh ini bagaimana tanggapan dan penilaian Ichikawa Sao setelah hasil terjemahan ini telah resmi terbit? Ya kalau misi atau tujuan memang pertama adalah ketika saya mengajukan ke Anagram gitu, berani nggak nih kita gambling gitu ya, karena saya juga mikir sebenarnya kan cerita tentang ya kita tahu ya isu disabilitas itu juga masih sangat baru sebenarnya di Indonesia begitu kan. Nah dan ya so called kita bisa bilang itu isu yang cukup seksi lah sebenarnya. Dan kebetulan memang di Indonesia belum banyak kan karya yang membahas soal itu, baik yang mungkin di Indonesia sendiri gitu ya, oleh karya, bukannya tidak ada, saya yakin pasti ada, cuman maksudnya tidak terlalu berada di radar umum gitu loh. Jadi karya tentang penyandang disabilitas gitu ya, atau baik dalam bentuk karya terjemahan maupun karya di Indonesia sendiri itu belum masuk radar umum. Nah, dengan era yang sekarang yang sebenarnya memang mendorong ke arah bukan saja keberagaman tapi juga inklusivitas, saya pikir temanya ini sendiri akan langsung bisa menarik perhatian sebenarnya. Nah, kalau dibilang misinya ya jelas memperkenalkan Hasanah kan sebenarnya maksudnya gitu. Jadi
Ini cerita tentang penyandang disabilitas yang ditulis oleh penulisnya penyandang disabilitas juga, tapi dia menolak menjadi korban dan kita sendiri mungkin terperangah gitu ya, shock, terkejut dengan gaya bahasanya si penulis gitu yang kayak dia ya itu yang saya bilang dia menolak menjadi memosisikan dirinya sebagai korban dan dia memilih berdaya tapi dengan cara yang nggak terpikirkan oleh kita gitu ya istilahnya seperti itu. Eh, Misinya sebenarnya lebih ke situ, memperkaya hasanahnya dulu deh. Jadi kan kalau misalnya ini udah muncul, ya misalnya syukur-syukur kayaknya sih ditanggapinnya cukup baik ya walaupun ada beberapa kontroversi gitu ya, tapi paling tidak sudah muncul dulu ke permukaan. Nah, kalau tanggapan dari pihak Ichikawa Soul-nya sendiri, terus terang sih saya mungkin karena biasanya ngobrol kalau untuk urusan yang seperti itu memang lebih di penerbit ya. Jadi saya tidak nggak langsung ke saya gitu kan. Jadi saya sendiri nggak terlalu tahu sih sebenarnya tanggapannya bagaimana. Cuman yang terakhir memang mereka dari pihak penerbitnya tuh juga dari pihak penerbitnya sih ini Mmm, mereka agak khawatir waktu itu. Ini bener nih Indonesia mau nerjemahin buku ini. Jadi mereka sendiri punya image bahwa di Indonesia tuh kesannya negara yang konservatif gitu loh. Jadi jadi mereka tuh yang dan bahkan mereka minta boleh deh mereka nggak intervensi soal sampul, tapi mereka minta diperlihatkan kira-kira sampulnya seperti apa. Jadi mereka mereka itu tadinya khawatir gitu. Ya mereka tuh kayak, "Kita sih nggak masalah kalau mau beli hak terjemahannya, belum ada yang beli juga." Tapi ya kesannya tuh Indonesia tuh negara yang kayak Iran lah gitu loh. Mereka bayangan orang Jepang kan nggak kenal Indonesia ya. Jadi mereka bayangin kita tuh kayak negara-negara Timur Tengah gitu lah. Jadi itu sih. Tapi kalau tanggapan setelah penerjemahan terus terang sih saya nggak mendengar nggak mendengar ya. Mungkin karena ngomongnya langsung ke pihak penerbit ya. Tapi kayaknya nggak ada komplain sih. Jadi nggak ada komplain apapun. Jadi saya pikir sepertinya mereka gembira-gembira saja. Tapi sebenarnya ya Mbak, pas tahu kalau ini tuh karya pertama dari penyandang difabel ya, itu tuh saya sempat kaget. Soalnya kalau dari yang saya tahu ketika menikmati karya-karya Jepang itu kayak karakter dengan disabilitas atau mungkin membahas tema itu tuh ya lumayan nggak bisa dibilang sedikit lah, maksudnya cukup cukup terlihat gitu. Bahkan kalau kayak misal nggak tahu ya mungkin belakangan sebentar kayak misal drama gitu sering nemu kayak mungkin dia nggak bisa dengar atau mungkin bisa jalan kayak gitu itu sering nemu dan ternyata ini yang ditulis langsung oleh penyandangnya itu ternyata pertama padahal kan bisa dibilang Jepang lebih maju gitu. Ya, menarik sih pertanyaannya. Tapi memang sebenarnya sih kalau kita perhatikan isu disabilitas itu dengan berbagai bentuknya ya, artinya memang lebih santer setelah belakangan ini sih kalau menurut saya ya. Jadi bukan sesuatu yang dari dulu juga. Nah, ini kan kita berarti bicara mengenai wacana inklusivitas dan keberagaman yang menyebar mungkin ya lewat sosmed dan akhirnya mempengaruhi seluruh sendi kehidupan gitu. Jadi sebenarnya untuk di Jepang sendiri, menurut saya lebih kelihatan lah tema-tema itu mulai keluar ya justru karena semenjak diskursus tentang keberagaman itu ada, which is berarti sekitar tahun 2000, ya mungkin 2020-an ya kayaknya jauh lebih santer lagi gitu ya istilahnya seperti itu. Nah cuman memang eh, kalau karya-karya misalnya kayak dalam karya film dan sebagainya gitu itu kan bagaimanapun yang menuliskan naskahnya gitu ya atau di dalam novel-novel sebenarnya penulisnya bukan penyandang disabilitas gitu kan tapi mereka melakukan riset lah ya riset yang sangat bagus gitu mengenai bagaimana kondisinya gitu kondisi tokoh yang kalau misalnya dibikin dia menyandang kondisi medis tertentu risetnya bagaimana itu mereka lakukan dengan sangat baik gitu. Nah, bahkan pertanyaannya kan berarti kok bisa baru Ichikawa Sao gitu kan maksudnya gitu ya. Kok bisa baru Ichikawa Sao yang memang penyandang disabilitas beneran yang akhirnya menulis karya. Saya pikir tetap ada kaitan sama akses. Maksudnya gini kayak kalau misalnya yang kawan-kawan penyandang tunanetra misalnya, kan nggak mungkin mereka menuliskan dengan huruf lain selain huruf braille itu aja udah berjarak sama kita, pasti nggak akan kebaca sama kita, kecuali kalau kita bisa huruf braille, benar. Nah, atau juga bagaimana ya akses-akses pendidikannya juga sih kalau menurut saya gitu. Setahu saya di Jepang sendiri juga
kalau berdasarkan buku itu pun sebenarnya Jepang juga berproses kan ya, mereka berproses untuk bisa memberikan akses kehidupan sehari-hari dan pendidikan yang layak gitu untuk para penyandang disabilitas. Terkait sama Ichikawa Sao, saya pikir ya mungkin kan tokohnya dia bisa dibilang semacam alter egonya dia sih. Jadi saya ketika membaca itu naskah itu berulang kali, saya beranggapan bahwa ya mungkin Ichikawa Sao sendiri memang artinya gini, dia mengalami kondisi medis yang tidak memungkinkan dia misalnya untuk keluar terlalu jauh atau apa. Makanya kan kadang-kadang kalau ada wacana mau ngundang dia ke Indonesia, saya juga bilang emangnya bisa ya, takutnya karena dia kondisinya itu kan nggak memungkinkan, penerbangan dari Jepang ke Indonesia aja udah 7 jam gitu. Jadi dan saya pernah menonton wawancaranya dia, ya dia harus pakai alat bantu kan sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin dia juga ada rasa lelah kan kalau misalnya dia ngomong terlalu lama dan sebagainya gitu. Tetapi terlepas dari kondisi medis itu, artinya kemampuan dia sebagai penulis kan tidak ada masalah ya. Artinya kemampuan kognitif dia, maksudnya gitu loh, yang jadi saya membayangkan Ichikawa Sao ini juga sebenarnya model kayak tokohnya gitu, yang dia berkuliah kan, kuliah online juga ada. Jadi memang pintar gitu, karakternya tuh memang orangnya tuh pintar, kemampuan dia untuk menulis tuh ada. Jadi kondisi medisnya dia itu tidak mempengaruhi kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menulis gitu. Jadi ada kemampuan kognitif, kemampuan bahasa gitu ya, mengetik dan sebagainya itu dia bisa. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa kondisi penyandang disabilitas yang di Jepang juga yang mungkin agak susah gitu. Jadi kondisinya tidak memungkinkan untuk memenuhi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penulis gitu sih. Itu yang menurut saya yang bikin akhirnya kenapa kayak jarang gitu ya istilahnya. Nah, di Jepang aja begitu, apalagi di Indonesia kan, maksudnya kan akses pendidikannya aja belum rata, akses bukunya aja kita masih diskriminatif ya, karena berapa banyak buku yang diterjemahkan ke huruf braille itu pasti masih sangat sedikit, yang dibikin audiobook juga masih sangat sedikit gitu. Jadi dengan akses yang begitu kurang gitu ya, ya bagaimana kita bisa memberdayakan kawan-kawan dari penyandang disabilitas gitu, mengharapkan mereka menuliskan ceritanya, aksesnya aja belum diberikan, bagaimana mereka bisa mengungkapkan ceritanya sendiri gitu. Itu yang terpikir oleh saya gitu sebenarnya. Oke, ini kita lanjut, ada pertanyaan di kolom komentar. Ini dari Kak Trinoviantika. Saya tertarik dengan bahasan terkait kata-kata dengan konteks yang melokal seperti yang sempat dicontohkan tadi. Izin bertanya juga, ada tantangan yang serupa saat menerjemahkan kata-kata yang melokal, misalnya majas dan slang. Saya lupa inget sih sebenarnya ya. Pasti memang tantangan tuh ada. Ini saya kasih contoh lagi. Kalau nggak salah pas adegan si tokoh Shakanya itu transaksi sama si caregivernya dia yang laki-laki itu loh. Jadi kan kalau nggak salah mereka transaksi ya, karena kan ceritanya mau melakukan hubungan itu dan si laki-laki itu dibayar begitu ya. Ada bagian yang sebenarnya tuh kayak kamu dihargain dengan kayak satu sel spermanya itu loh. Jadi hargamu kan kalau nggak salah dia dihargain dengan dari tinggi badan atau apa. Tapi kalau nggak salah sempat ada bagian yang menyebutkan kayak jual sel spermanya gitu, jual satuan sel sperma. Nah, dalam bahasa Jepang itu sebenarnya memang sperma itu kanjinya tuh berudu gitu, kayak kecebong gitu loh. Nah, cuman kan kalau diterjemahkan menjadi kayak ngejual dengan kita menggunakan kosakata yang sama gitu ya, diterjemahkan jadi jual kecebong. Kan di Indonesia nggak ketangkep ya. Pertama, maksudnya eh, kecebong itu nggak kita makan gitu loh. Kalau nggak saya lupa, tapi istilah semantisnya tuh ada. Jadi kalau di Jepang itu bisa nyambung kayak antara ada makna dikonsumsi, tapi juga ada makna itu sperma gitu. Nah itu kalau di kita tuh kalau diterjemahin jadi kecebong, nggak mungkin, nggak akan ketangkep. Orang Indonesia itu nggak ada yang makan kecebong gitu kan. Akhirnya kita terjemahkan jadi teri, jadi ikan teri. Itu karena pertimbangan kita pertama ikan sesama kecil ya, istilahnya ukurannya sama kecil lah. Teri dengan katakanlah kecebong atau apa itu kan sama apa sama-sama kecil. Dan ikan teri pasti dikonsumsi kan. Ikan teri kan dijual gitu ya. Ikan teri dijual dari ikan teri dikonsumsi. Jadi itu menerjemahkannya. Itu salah satu tantangan juga tuh dari pertanyaannya ini tadi ya. Apa
mengusung apa yang terkait dengan melokalkan gitu. Salah satu contoh yang paling saya ingat juga itu gitu, karena yang kita berusaha pertahankan adalah maknanya, bahwa itu istilahnya makna yang ganda gitu ya, sesuatu yang dikonsumsi tapi juga dijual yang kayak gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Fakta. Oh, sebentar. Sebelum itu ke pertanyaan Kak Fania dulu, Valencia. Izin bertanya, apakah ada saran sebagai calon penerjemah untuk dapat bekerja sama dengan penerbit? Mbak Reni bahkan bisa mengusulkan naskah untuk diterjemahkan. Apa ada saran terutama untuk membangun koneksi? Terima kasih. Oke, ini mungkin kembali kalau saya mengingat di masa dulu saya awal-awal membuka jalan saya sendiri untuk jadi penerjemah, memang kitanya yang harus berani sih. Artinya ada kita biasanya kan juga seorang penerjemah itu misalnya dia mengirimkan sampel terjemahannya gitu ya, dia mengirimkan sampel terjemahannya, kemudian dia email saja ke apa, dulu saya juga begitu gitu, jadi maksudnya menghubungi si penerbit yang kita sasar gitu ya, tentu dengan body email yang baik ya. Jadi ada misalnya subjeknya adalah apa, tawaran untuk menerjemahkan buku misalnya gitu, dengan query letternya lah yang menjelaskan diri kita tuh siapa, kenapa kita kan, terutama gini, kita perlu menjelaskan juga gitu kenapa sih penerbit itu merasa harus perlu banget sih menerbitkan karya terjemahan buku A misalnya gitu loh. Jadi apa, kalau dibilang saran untuk membangun koneksi, memang apalagi kalau belum ada, kitanya yang mesti berani sih sebenarnya untuk mengajukan diri. Cuman ya juga jangan jangan kalah sama perasaan kecewa kalau ditolak, ya itu biasa banget, sama aja kayak orang ngelamar kerjaan kan. Karena eh, tantangan buat penerjemah itu juga harus bisa meyakinkan bahwa ini karya kalau diterjemahkan tuh penting karena apa-apa kan, penerbit kan bagaimanapun tetap akan ada perhitungan untung rugi, itu pasti ya, karena ada cost kan yang harus dikeluarkan, membayar penerjemahnya, membeli hak terjemahannya dan sebagainya gitu. Jadi apa, kitanya sebagai penerjemah ketika kita pitching ya kita perlu meyakinkan gitu bahwa karya ini memang layak diterjemahkan karena apa-apa. Ya sangat tradisional sih sebenarnya kalau saya kasih saran, tapi itu masih sering work kan. Kalau orang belum tahu kita, memang sebaiknya kita yang tampil gitu kalau menurut saya ya. Mungkin ini masih berkaitan sama penerjemah apa? Masih berkaitan sama penerjemahan. Uh, uh, ini ada yang tanya dari Kak Fakta. Di sebentar. Saya penasaran, berarti Indonesia lewat penerbit Anagram jadi satu-satunya negara yang memperkenalkan dan menerjemahkan karya debut Ichikawa Sao, atau ada hasil terjemahan dari negara lain juga? Mungkin bisa sekalian di-spill deh Kak, kalau ada teman-teman yang tertarik pengen ngusulin naskah ke Anagram tuh, naskah yang diterbitin sama Anagram tuh kayak apa sih gitu? Mungkin Oh, bisa oke. Iya, iya. untuk coba. Kalau tadi untuk apa, ada dari negara lain juga sih, artinya kan terjemahan Hunchback dalam bahasa Inggris juga ada ya, dan ada beberapa dari, kalau nggak salah memang penerbitnya itu ada list lah bahasa-bahasa apa gitu yang bisa hak terjemahannya tuh dibeli gitu maksudnya. Jadi bukan cuman kita sih, jadi ada juga dari negara-negara lain gitu. Cuman dari Indonesia memang dari Anagram. Nah, kalau dari apa ya, Anagram itu kan tidak hanya menerbitkan yang bahasa Jepang ya, maksudnya ya dia kan ada kemarin tuh juga kayak baru terbit yang hasil terjemahan karya sastra dari bahasa Spanyol or something gitu ya, jadi dari Amerika Latin dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya mau coba pitching ke Anagram nih, langsung aja ya kan. Aduh, orang Anagramnya ada. Tapi kalau berdasarkan sepengamatan saya sih, mereka tuh welcome ya. Mereka welcome, pada dasarnya kan mereka itu juga seneng gitu kalau misalnya naskah-naskah yang ditampilkan tuh bisa variatif. Jadi saya pikir, nah kalau dibilang naskah apa, saya rasa sih kalau dari naskah apa, mereka nggak ada ini ya, nggak ada patokan harus yang begini, harus yang begitu gitu. Ya nggak perlu harus kontroversial atau apa ya, nggak juga. Tetapi tetap ada isu yang bisa dijual. Dijual maksudnya dalam artian bukan urusan profit semata ya, tapi maksudnya isu yang dijual itu adalah apakah dia
ketika diperbincangkan perdebatannya bisa terus bergulir kan sebenarnya itu ya industri buku kan sama aja kayak dunia intelektual ya bagaimana kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan saya yakin kawan-kawan kalau baca ulang pasti nanti tafsirannya beda lagi nanti baca beda lagi nah saya yakin anagram tuh menginginkan model-model naskah yang bisa jadi seperti itu gitu kayak gitu sih jadi saya rasa mereka tidak membatasi ya harus yang temanya apa gitu kayaknya menurut saya sih enggak gitu. Ini kayaknya banyak yang tertarik nih sama dunia penerjemahan ini, Kak. Ayo coba ke anagram sekali mereka juga cari Dan naskah. Kak Andini Putri, dia mau tanya, Hai Kak, untuk pitching izin penerjemahan itu seperti apa ya? Barangkali bisa juga Kak Reni berbagi proses pengajuannya. Oke, kalau untuk hatchback sekali lagi karena untuk membeli hak terjemahan itu semua dikerjakannya sama anagramnya sih. Jadi maksudnya itu nggak di ini saya. Tapi mungkin kalau misalnya, mungkin saya membayangkan Kak Andini ini kali ya apa yang misalnya mau mencoba gitu ya, mencoba pitching gitu ke penerbit gitu ya. Kalau saya sarankan sih sebenarnya gini, ini menjadi agak teknis. Misalnya Kak Andini itu punya eh, mendapatkan naskah novel dari negara tertentu yang menurut Kandini itu layak banget untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi hak terjemahannya kan belum dibeli nih gitu. Jadi ketika pitching ke penerbit, misalnya di email ketika menjelaskan bahwa saya ingin menerjemahkan buku ini karena begini gini gini, itu tetap perlu dikasih tahu gitu bahwa yang saya serahkan itu baru sampel terjemahannya cuma 10 halaman gitu ya dan apa biasanya kalau sampel memang 10 halaman sih. Jadi yang saya berikan itu adalah sampel terjemahannya dan hak terjemahannya itu belum ada gitu. Nah, karena akan deal-dealan ada penerbit yang akan mengatakan bahwa oh hak terjemahan harus kamu yang keluar uang. Ada juga penerbit yang oke kalau misalnya kita oke hak terjemahannya kita yang urus. Itu udah keputusan masing-masing sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan untuk pitching misalnya kecuali kalau misalnya Kak Andini menerjemahkan karya yang sudah sangat lama ya yang mungkin karya apa tahun 1700 gitu yang hak ciptanya juga sudah nggak ada gitu ya itu mungkin masih bisa gitu. Tetapi kadang-kadang itu harus dicari antara hak cipta dengan hak terjemahan kan beda ya. Itu yang tetap harus riset dulu. Tapi kalau saran saya kalau mau mencoba memang sebaiknya beritahu si penerbit apakah hak terjemahannya sudah maksudnya itu karya tersebut hak ciptanya sudah habis atau misalnya hak terjemahannya itu belum ada yang beli gitu. Jadi harus deal-dealan. Kalau misalnya merasa misalnya penerbit bilang oke kita mau nerbitin tapi kita nggak mau keluar duit untuk hak terjemahannya kamu yang bayar. Nah itu kembali ke diri si penerjemah ya apakah dia sanggup atau enggak. Itu ya gimana ya it's part of the business kan jadi itu deal-dealan aja sih gitu. Apa mungkin apa mungkin yang dibingungkan tuh begini ya Kak. Misalnya kita nemu naskah, oh ini naskahnya bagus nih. Kira-kira tuh ketika kita ngajuin ke penerbit, setelah si penerbit tertarik itu apakah yang nyari itu nanti dari si penerjemahnya ataukah mungkin nanti bisa dibantu nyari dari penerbitnya ya untuk kayak deal-dealannya kayak gitu tuh. Apa Nah, emang si maksudnya penerbit? itu kembali ke perjanjian awal gitu. Kalau misalnya si penerjemahnya, kalau misalnya si penerbit bilang kita cuma mau bantu untuk menerbitkan karya terjemahan, tapi nggak mau ngurusin pembayaran hak terjemahannya, itu kan mungkin misalnya itu terjadi pada saya. Terus saya bilang ya udah deh saya yang beli hak terjemahannya deh sekalian, misalnya gitu ya. Nah itu eh, prosesnya akan beda-beda sih, tapi saya membayangkan kemungkinan tetap yang akan berhubungan dengan si penulis atau literary agentnya si penulis yang di sana itu adalah penerbitnya. Cuman mungkin duitnya duit kita kayak gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi bukan penerjemah yang langsung gerak, tapi ya itu ya maksudnya kayak ya udah kita yang bayarin, tapi penerbitnya yang misalnya menghubungi pihak penulis atau ke literary agentnya itu bisa gitu kayak gitu. Apalagi kan kalau negara asing kayak negara Jepang itu kan memang mereka sistemnya udah pakai pakai sistem literary agent ya nggak kayak satu-satu gitu kan maksudnya nggak individu gitu yang ngubungin pasti sifatnya ada institusi jadi
mungkin penerbitnya sih yang akan menghubungi. Cuman ya itu tadi siapa yang bayar kan sebenarnya. Oke, ini dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya. Ini mungkin waktu kita udah sebentar lagi mau selesai. Mungkin kalau ada yang mau pertanyaan terakhir atau mau disampaikan langsung juga bisa. Kayaknya ini belum ada ya ini. Mungkin ini kita tutup dulu aja kali ya Kak diskusinya. Ini juga udah jam hampir setengah 5. Oke, eh, ini foto dulu berarti atau diskusinya ditutup dulu? Oh, foto dulu. Oke. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita ambil foto sebentar. Silakan mungkin yang mau screenshot bisa diaba-aba. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai. Eh, ya, jadi ini kalau teman-teman ada yang mau nonton siaran ulangnya, nanti bisa cek di akun YouTube-nya Kumi Official ya. Mungkin kita cukupkan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada Mbak Reni yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga Uh, kita, bagi Mbak Dwi dan kawan-kawannya sudah hadir. ya, terima kasih juga. Baiklah, selamat sore semuanya. Sore. Oke, izin lift ya.